Halo Ki. Halo Sher, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Doni, kita ketawa-ketawa. Oke, jadi Ya, di kenapa Sher? sini podcast kita pengen bahas mengenai omnichannel tentang aplikasi perusahaan Google sama perusahaan Amazon. Oke, siap. Ini Kita kalau mau bahas mau strategi mereka ya. sambil baca aja di Google. Ki. Oke. Tapi ini Sher kayaknya kan kata bapaknya kita free flow aja nih. Jadi Iya. ya kita ngomong aja ya berarti ya. Ya silahkan kalau mau baca langsung dari Google juga. Kita bacain apa yang ada di Google. Maaf. Sorry. Apa yang lu tahu Ki mengenai Google? Iya, jadi Google tuh menurut ini gua ya berarti atau saya? Gua. Iya. Atau saya? Menurut saya Google itu company yang brilian dan sangat berbasis di advertising. Walaupun revenue-nya tidak sebesar Apple atau apa tuh kemarin ya. Ada yang lain lah, company-company lain atau Microsoft. Tapi mereka sangat menyentuh hidup customer di seluruh dunia lah. Apa hidup manusia lah bilangnya. Hampir semuanya itu kesentuh dengan Google software product gitu. Jadi Google tuh company yang sangat influential walaupun tidak paling profitable. Iya. Tuh. Apalagi. Berarti lu Seberapa kasih sering? pertanyaan gitu ya interview ya? Iya, kita Oke. ya lempar-lemparan pertanyaan aja. Oke. Kira gue lu hostnya. Lu yang lempar. Terus lu lempar lagi. Ganti-gantian. Seberapa sering lu pakai Google, Ki? Bener-bener sebenarnya tiap saat deh kita share ya. Kan kita Android kan pakainya. Iya. Jadi ya kita pakai Google. Terus nge-search juga dibanding kalau Amazon karena kita nggak di Amerika juga dan nggak di Singapura yang paling deket, mungkin kita jarang banget nyentuh Amazon ya. Kayaknya kalau dibilang omnichannel Google tuh ya semua orang juga udah pakai Google gimana? Maksudnya omnichannel kan gimana caranya mempromosikan suatu perusahaan ya kan ke produk ke orang banyak. Sedangkan Google tuh udah terkenal, jadi mau di apain lagi, diterkenalin lagi. Mungkin kalau Atau menurut nanti gue ada tuh saingan bagus. baru. Dulu sebelum Google lo tau nggak apa? Yahoo kan? Atau nggak Bing? Iya, ada Bing, Yahoo. Bing sampai sekarang masih kan? Tapi maksudnya Masih. dijadiin Microsoft, bagian dari Microsoft aja kan, jadi Edge Iya. sekarang. Lo dulu sempet pakai Bing nggak? Sempet awal Windows 10 keluar, kayaknya mereka promosiin Bing banget, tapi habis itu gagal. Iya kan? Kayak Karena Microsoft Edge. maksud gue kayak promosiin search engine selain Google tuh kayak ya udah balik lagi aja ke Google lagi. Iya, kayak udah Soalnya susah banget gitu ya. semua Marketnya udah smartphone juga saturasi banget. sekarang udah integrate ke Google semua. Itu efek Android kan Iya ya. kan? Yes. Paling Cuma maksudnya ya kayak lu bilang benar, kayak udah terlalu integrated sehingga marketnya tuh terlalu saturated sehingga nggak orang nggak ada, hampir nggak ada kompetitor kan. Maksudnya lu mau bilang Mozilla juga nggak, ya gitu sih. Berarti Google kita dominan jadi ya. Kayak ibarat tuh gitu kan kata lu. ya Ngapain kita ngomongin omnichannel Google kalau emang udah dominan kali gitu ya. Maksudnya mereka perlu apa lagi gitu paling buat kayak fitur-fitur kecil dari Google, Google Docs, itu mungkin Drive, itu kan masih mungkin kalah tuh kan. Google Ads, mungkin untuk promosiin anak perusahaan yang fitur-fitur dari Google kali ya untuk omnichannelnya, bukan Google sendiri. Google mungkin udah terkenal banget. Iya, cuman gue pikir gini sih, kalau saya pikir omnichannelnya itu, ini kan belum ke Amazon ya, cuman implementasinya tuh mungkin buat Google nih walaupun udah terkenal, sebenarnya kan lebih ke cara sebenarnya yang bikin omnichannel ini lebih terkenal ini kan Google sendiri loh. Menurut gue founding father-nya gitu ya, yang menemukan ini sistem ini kan Google dengan sistem advertisement-nya, ads base buat YouTube-nya, sehingga orang kepikiran buat ngikutin Google monetize internet. Internet zaman sekarang kan udah sangat kebanyakan free ya. Itu kan semua menurut gue dia dengan adanya Google dan
bisnis model Google. Jadi kalau lo bilang omnichannel itu, sebenarnya Google tetap pakai walaupun kiranya nggak perlu. Karena kan tiap kali kita mau tekan link kemana, hubung ke YouTube atau kemana, itu kan tetap dianggap omnichannel tuh. Yeah. Dan itu sebenarnya tujuannya bukan lebih ke promosiin Google-nya deh kayaknya, tapi emang lebih ke kita udah di ekosistemnya sehingga kita udah pakai aja gitu loh. Tapi nggak necessarily mempromosikan gitu. Beda sama company kecil yang perlu link sesuatu sehingga Google bantu promosiin. Tapi kalau Google udah ya nggak promosiin, tapi tetap kita pakai omnichannel-nya gitu loh. Di mana-mana. Kan dari YouTube aja sekarang kan linknya banyak tuh. Bisa ke nyampe udah ada YouTube Premium juga. Jadi maksudnya bisnis model mereka udah macam-macam kan. Beda sama Amazon gitu yang emang nggak terlalu berbasis sekali omnichannel awalnya, tapi mereka berusaha keras buat omnichannel sekarang kan. Yeah. Apa yang ada di Google tapi yang nggak ada di Amazon, atau apa yang ada di Amazon tapi nggak ada di Google, Ki? Ya, kalau masalah itu mungkin Google intinya lebih sangat jago banget di software, tapi Amazon juga udah mulai. Tapi kan mereka fokusnya kan Amazon lebih ke hardware-nya dan kayak apa wholesaler gitu ya, kayak supermarket kan. Iya. Jual-jualan barang-barang keras gitu, apa barang tangible E-commerce. yang bisa dipegang. Nah, cuman lucunya malah mereka yang punya AWS gitu loh. Mereka yang bukan mencetuskan ya, tapi salah satu pendiri paling apa ya, paling awal buat masalah cloud computing service gitu. Harusnya kan kita pikir Google ya, karena kan Google yang paling nguasain ya sistem data centernya, search Google sistemnya, Drive? database Google. Iya, iya maksudnya Google Drive ada sama kayak Skype ini apa? Skype. Kenapa Skype dan Google Meetings tuh kalah sama Zoom? Padahal lebih awal mereka, lebih kompeten harusnya mereka kan. Sama Iya. kayak yang ini, AWS. Iya. AWS itu kan punya, yang Amazon itu kan harusnya kan sebenarnya yang nguasain tuh kan ya Google, Microsoft Azure. Tapi kenapa malah AWS yang nomor satu gitu? Padahal kan Amazon kan background-nya kan walaupun ada data center banyak, tapi kan dia kan perusahaan e-commerce loh. Jadi kayak Iya. harusnya kelebihannya nggak di situ banget gitu. Tapi rupanya venture Amazon ke cloud computing service malah successful banget. Nyampe Google pun kan masih kalah tuh, masih trailing Google sama Iya. Microsoft. Harusnya kan yang nguasain Google, karena mereka paling jago masalah gini-gini lah. Database, ML, AI kan. Mungkin belum Shipping. rezekinya kali, rezekinya dipakai yang lain gantian. Iya sih, ya mungkin ya. Cuman, jadi bedanya itu kan, kayak Amazon lebih ke jualan tangible product yang bisa dipegang, walaupun bukan dia yang langsung jual. Kalau Google emang lebih ke free software product yang berbasis ads banget gitu kan. Iya. Itu sih bedanya paling sih. Cuman mungkin omni-channel-nya itu lebih kelihatan di Google karena emang service dia kan semua terkoneksinya lebih enak ya. Kayak Iya. kita ada Google Gmail, ada ini. Kalau Amazon kan, apalagi kalau nggak di Amerika, kita nggak pakai service-nya banget gitu loh. Kayak Iya. contoh kalau di Amerika pun yang paling gede service Amazon itu kan yang paling prevalent di mana-mana tuh kan ibarat kita belanja di Amazon kayak di Bukalapaknya gitu kan. Terus Iya. kita beli Amazon Kindle ya yang buat baca-baca, Amazon Fire Iya. Tablet itu loh. Iya. Amazon Audible kan satu lagi Audible yang buat buku baca. Nah, itu Iya. kan Amazon juga. Jadi udah dua. Ketiga paling ke Amazon Go itu yang store-store cashierless itu kan. Itu kan Iya. masih eksperimental tapi Iya. sama AWS. Amazon Web Udah Service kira-kira kan. web service tapi kira-kira di situ-situ aja gitu loh. Walaupun AWS tuh bagus-bagus emang lagi bisnisnya tapi ya gencar-gencarnya loh, Ki, AWS. kenapa? AWS lagi gencar-gencarnya. Iya lagi banget kan maksudnya Iya sejak kan? sejak dari kemarin. Itu kemarin Binus aja tuh tiba-tiba ada AWS. Hmm, apa ya mereka lagi promosi banget lah. Karena emang mereka kan kayaknya market leadernya sih mereka masalah cloud computing mereka nomor satu sih. Gak tahu sih kalau yang lain ya. Yang intinya yang kelihatan pun nomor satu ya AWS karena paling promosiin paling keras AWS. Walaupun Google dari dulu udah ada Google Drive, Microsoft ada Azure, ada Microsoft OneDrive, tapi nggak tahu AWS sangat ini kali bagus marketingnya sehingga banyak profesional dan bisnis pakai mereka ya. Kan AWS kan lebih ke bisnis to bisnis itu kan dibanding Iya. bisnis to consumer kan. Mungkin mereka sukses masalah menempatkan diri mereka strategik sehingga Iya. mungkin bisnis mau pakai. Cuma omni-channel-nya Amazon lebih unik sih karena Amazon lebih tuh banyak terbatas. produk-produk yang kita nggak tahu ternyata itu punya Amazon loh.
Satu lagi ya, benar. Produk Kayak selundupan gitu ya. Twitch, lu tahu Kayak kita Twitch? nggak nyangka. Apa? Twitch Tahu. Itu itu owned by Amazon Group juga gitu. iya, Hmm. It is messy, itu apply ke semua sih, Google, Facebook juga kan. Maksudnya mereka parent company-nya tapi subsidiarinya banyak juga. Amazon iya. juga pasti. Kayak Makanya kita kan nggak sekarang tahu aja valuation-nya kalau di atas kalau itu 2 tuh triliun dolar. punyanya Amazon gitu atau nggak punya Google. Namanya Cuma kan aja beda. kita ngomongin ini kan, Cer, ngomongin tentang Amazon khusus dan omnichannel-nya kan ya. Berarti Iya, maksudnya kan ke produk-produk yang related gitu loh kan berarti ini. Kayak iya. Amazon Kindle buat baca-baca buku, Fire Nih kayak Tablet. kayak gini, Amazon kalau dari Amazon ngeluarin Amazon Alexa, tapi kalau Google Google Oh, Home. iya. Kalau Satu lagi Amazon bener. Lupa Twitch, ngomongin. kalau Google YouTube Gaming, kalau Amazon Cloud-nya AWS, kalau Google Google Cloud. Itu Kalau share, paling Amazon penting tuh yang lu ada ngomong tadi loh, Prime. share. Hah? Yang paling gue lupa highlight itu apa? AI general Alexa. assistant-nya mereka. Iya, Google Home sama Google Assistant Amazon versus Alexa. Alexa. Nah, itu aduh, lupa lagi. Mereka jualan apa? Big business juga kan? Iya, Apple jadi HomePod, semua Amazon industri. Alexa versus Google apa tuh kemarin? Iya, Google jadi Assistant. semua industri tuh di ini loh sama mereka. E-readers, cloud storage, gaming and streaming, logistic service, payment, audiobooks, smart speaker, music, e-commerce, semua apa namanya segmen itu mereka punya. Itu Amazon kan? Bukan Google Amazon ya? ada, Google juga ada. Jadi dua-duanya nih yang lagi war, perang. Kayaknya enggak deh. Kalau Google nggak langsung directly competing sama Amazon menurut gue. Yang Oh, competing oke. banget itu mungkin Amazon tuh sama Amazon diverse sih, dia ada manufaktur Amazon tabletnya tuh juga banyak kan, loh. terus ada e-commerce. Paling sama Alibaba. Iya, Alibaba. Karena Alibaba. Alibaba ada cloud service-nya, terus juga e-commerce gede. Tapi kalau Google enggak. Samsung pun enggak sama Amazon. Beda kayaknya Iya landscape-nya dia. sih. Tapi at least Lebih mereka ke tuh Alibaba sih. pengen mendominasi gitu loh, mendominasi pasar di segala industri. Enggak semua industri teknologi. Iya. Amazon gitu. Jadi Jadi omni-channel-nya Amazon menurut super gua tuh apps. ya kayak Gojek kan pengen jadi super app Iya kan, juga. layanannya semua ada. Hmm. Cuman kayaknya kalau Amazon sediverse Gojek nggak sih? Masa Gojek kan kreatif banget tuh, karena Ya. kita ada ojek. Amerika kan lebih ke mobil-mobil aja gitu loh. Maksudnya problemnya nggak yang kayak kita gitu, beda problem kan. Soalnya kan sesuaiin Kita sama kan, budaya kebiasaan negara masing-masing. iya, sesuai. Makanya kan Amazon Prime mereka ada tuh, kita nggak ada tuh ibaratnya Prime yang kenceng banget. Kalau Karena kita kan kan kita Netflix, lebih ribet. Kenapa? kalau enggak apa tuh film-film. Oh nggak, ini Amazon Prime, bukan Amazon Prime yang video loh. Ini Prime yang delivery cepat. Oh, oke, oke. Yang kemarin bapaknya Pak Doni singgung, ya kan Pak? Ya, Pak Doni kan nanti dengerin. ya, ya, Iya, ya. maksudnya ini bukan Amazon Prime yang nonton sih, beda, tapi Prime ya dua-duanya. Ada Iya, prime-prime-nya juga sih. Tapi oke, enggak, paham namanya kok. Amazon Prime Video deh kayak. Iya, Iya, kayaknya itu sih. Intinya sih Amazon tuh omnichannel-nya menurut gue lebih komplit karena dia juga ada physical store gitu loh. Kayak dia iya, bener-bener ada brick and mortar-nya gitu, dan dia juga ada iya, online. iya, Sehingga experience yang digambarkan Pak Doni lewat video kemarin tuh itu iya, lebih cocok buat Amazon, karena kalau Google bener-bener cuma nyentuh software, iya, tapi masalahnya Google paling efektif iya. karena emang dia yang paling jago nge-gather data kita gitu. Mau nyari Oke. ini Gmail, mau Google Iya, Docs, iya. dibanding kalau Amazon yang masih terputus-putus loh, saling disconnect gitu. Maksudnya kan dia jual Oke. buku iya, tapi juga dia kan ada Amazon Go buat Iya, jual yang lain-lain. iya, Ini Ki. udah overtime ya. Ya udah 15 menit nih. Ya udah itu aja. Oke, Thank you Ki sesuai for janjinya Pak today. Doni. Pas nih. Ya udah. Udah direcord kan? Udah. Gue tutup ya. Oke, bye. Thanks ya, share. Lu Yuk, bilang, lu stop bye. record.